Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kenalkan nama saya Alkan Syafik Kataki. Saya adalah mahasiswa semester 6 dari program studi Teknologi Sains Data, Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin, Universitas Airlangga dengan IPK saat ini 3,5. Sebagai seorang mahasiswa yang aktif, saya tidak hanya fokus pada bidang akademis, tetapi saya juga terlibat dalam berbagai kegiatan organisasi seperti menjadi staff web developer di TEDx Universitas Airlangga pada tahun 2024 dan juga menjadi staf di Kementerian Keilmuan Riset dan Teknologi di Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknologi Maju dan Disiplin Universitas Erlangga pada tahun 2023. Sejak awal saya memiliki ketertarikan yang besar tentang bagaimana data dan algoritma dapat digunakan untuk memecahkan masalah-masalah nyata di sekitar kita. Inilah yang mendorong saya untuk mendalami bidang artificial intelligence. Bagi saya, AI bukan hanya tentang kode atau model, tetapi tentang bagaimana kita bisa membangun solusi end-to-end yang bermanfaat dan bisa diakses oleh banyak orang. Oleh karena itu, saya memfokuskan minat saya pada ranah AI engineering, machine learning, generative AI atau LLMs, computer vision, dan natural language processing hingga MLOps. Adapun salah satu pengalaman saya yang paling menurut saya saat ini adalah pada saat magang 3 bulan sebagai data scientist di Center for Environmental, Social and Governance Studies atau CSGS Universitas Erlangga. Selama di sana, kontribusi utama saya adalah mengelola dan mengembangkan website pusat data terintegrasi menggunakan Streamlit, serta membangun sistem website yang berbasis Python untuk mengoleksi data dari bursa efek di 3 negara dan mengotomatisasi penggunaan laporan bangunan perusahaan. Saat ini selain aktif berkuliah, saya memiliki dua kesibukan utama. Yang pertama adalah saat ini saya sedang menjalani magang sebagai data analis di Aset Manajemen Strategik dan Sistem di PT BFI Finance Indonesia (TBK) di Tangerang sebagai mata kuliah praktik kerja lapangan di mana saya fokus pada integrasi dan analisis data performa aset menggunakan Canine, Microsoft Excel, Power BI, dan SQL. Adapun saya mengikuti magang ini selama 1 bulan hingga 15 Agustus. Kedua, saya menjabat sebagai Head of Project Management di IRIS Research. IRIS atau Innovative Research on Intelligence System adalah sebuah komunitas riset di bidang artificial intelligence dan data science yang juga merupakan badan semi otonom di bawah Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin. Di sini saya tidak hanya mengolah proyek, tetapi juga terlibat langsung dalam pengembangan teknis. Proyek yang saat ini saya kerjakan ialah sebuah program jangka panjang untuk membangun chatbot Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin. Dalam proyek ini, kami menerapkan arsitektur end-to-end yang lengkap. Prosesnya dimulai dari pengumpulan data melalui web scraping, dari situs berita UNER, dan web resmi HTML. Data ini kemudian menjadi basis pengetahuan untuk sistem Retrieval Augmented Generation atau RAG yang kami bangun menggunakan LangChain. Dari sisi teknis, backend digampangkan menggunakan Fast API, untuk frontend dengan TXJS, dan untuk pemanggilan model AI, kami memanfaatkan OpenRouter untuk mengakses Gemini Flash 2.0 secara gratis. Sebagai visi ke depan, kami juga berencana mengembangkan proyek ini menjadi 3D chatbot interaktif. Dari semua proyek yang pernah saya kerjakan, yang paling menantang dan yang paling menarik menurut saya adalah proyek dari mata kuliah mesin learning yaitu Nutrify, AI Powered Food Detection and Nutrition Analysis. Adapun peran saya adalah sebagai pengembang end-to-end selama prodi 2 bulan dari April hingga Juni 2025. Adapun proyek ini lahir dari masalah nyata, yaitu kesulitan melacak nutrisi makanan khas Indonesia. Adapun 4 tahap yang dilakukan untuk mengembangkan proyek ini. Yang pertama adalah manajemen dataset dan augmentasi. Tidak adanya dataset publik komprehensif, saya dan teman-teman saya menggunakan roasting gambar makanan Indonesia lalu menggunakan platform Google Flow untuk mengelola, menganotasi, dan melakukan dokumentasi data secara sistematis. Hal ini sangat krusial untuk meningkatkan variasi data dan ketahanan model. Yang kedua adalah model training. Saya memilih YOLO V12 dan melakukan fine tuning pada dataset yang sudah saya siapkan. Melalui serangkaian eksperimen, model ini berhasil mencapai akurasi 85,1 main accurate precision atau MAP yang sangat efektif untuk mendeteksi berbagai jenis makanan dalam satu gambar. Yang ketiga, integrasi AI dan backend, bagian paling menarik ada di sini. Setelah makanan terdeteksi, backend PCB tidak hanya menampilkan bahan makanan. Saya membangun agent menggunakan LangChain yang menerapkan pumping chain of talks atau COT. Agen ini mengirimkan query yang terstruktur ke Gemini AI untuk mendapatkan analisis nutrisi yang rinci, estimasi kalori, hingga rekomendasi kesehatan yang relevan. Penggunaan COT ini memastikan output dari LLM jauh lebih akurat dan kontekstual. Yang terakhir, deployment. Keseluruhan aplikasi ini termasuk model dan backend saya kemas dan container menggunakan Docker dan dideploy di Amazon Web Service atau AWS untuk memastikan skalabilitas dan aksesibilitasnya. Hasilnya adalah sebuah aplikasi fungsional yang bisa diakses publik dan pasti menjadi solusi atas masalah yang ada. Perasaan saya sangat puas dan bangga karena bisa menerapkan seluruh siklus pengembangan AI dari ide hingga produk nyata yang bermanfaat. Adapun untuk mengerjakan semua proyek yang pernah saya buat, saya tidak bisa menggunakan berbagai tools. Berikut adalah beberapa di antaranya sebesar tingkat kemahiran saya dalam skala 1 hingga 10. Yang pertama adalah Python 9 dari 10, SQL 8 dari 10,
R8 dari 10, Network 7 dari 10. LLM, yaitu Gemini Open Router, 8 dari 10, Langchain 8 dari 10, Scikit-learn, TensorFlow, PyTorch 8 dari 10. CPI dan Flash 8 dari 10, Laravel 8 dari 10, React 87 dari 10, Node.js 7 dari 10. Untuk Docker 8 dari 10, AWS 7 dari 10, Firebase 7 dari 10. Untuk Google BigQuery 8 dari 10, SPS dan Immunitep 8 dari 10, Pentaho 8 dari 10, Power BI 8 dari 10, Kursor 8 dari 10, Tableau 7 dari 10, dan terakhir ada Knaim 7 dari 10. Dengan latar belakang dan pengalaman membangun kursi end-to-end seperti proyek Notify dan proyek chatbot, saya sangat tertarik untuk meneruskan perjalanan saya di Digital Internship Telkom pada posisi AI Engineer. Saya melihat program ini sebagai platform yang ideal untuk menerapkan dan mengembangkan keahlian saya yang lebih dalam pada satu kasus industri yang nyata. Saya yakin passion dan pengalaman relevan yang saya miliki dalam keseluruhan siklus machine learning dan data hingga deployment saya sangat sejalan dengan apa yang dibutuhkan untuk berkontribusi secara maksimal di Telkom. Besar harapan saya untuk bisa bergabung dengan keluarga besar Digistar Insight Telkom. Saya siap untuk berkomitmen penuh, belajar dari para mentor terbaik, dan berkolaborasi untuk memberikan hasil terbaik. Saya sangat antusias dengan kesempatan untuk menerapkan kalian saya, belajar di tantangan nyata, dan memberikan kontribusi yang bermakna bagi proyek-proyek inovatif di Telkom Indonesia.